pagi pemirsa, selamat pagi Wiki, apa kabar? Kabar baik Prisa dan juga pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami berdua kembali menjumpai Anda dalam Power Breakfast. Dan seperti biasa setiap pagi kami hadir dengan berbagai informasi ekonomi, bisnis, dan pasar modal di Indonesia dan juga luar negeri. Ya, dan kita juga akan mengupdate ya bagaimana jalannya KTT Puncak gitu ya G20 di Bali, yang kita tahu beberapa delegasi dari sejumlah negara G20 tentunya sudah mendarat, termasuk dari Presiden Amerika Serikat, dan tampaknya belum ada Putin. Dan saya sempat ngobrol waktu itu sama Wiki ya, bahwa ada perbincangan bahwa saya akan ditraktir nih kalau ternyata Putin nggak hadir, dan ternyata saya Benar nampaknya ya, karena memang concern dari pemerintah Rusia sendiri cukup beresiko lah jika kemudian Vladimir Putin datang ke KTT G20 yang ada di Bali. Tapi yang jelas semoga memang di G20 kali ini dapat menghasilkan sebuah komunikasi ataupun mungkin semacam kesepakatan lah ya. Nah, lengkapnya kami akan bahas di Power Breakfast. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Samudatu, inilah Power Breakfast selengkapnya. Oke, kita mulai pemirsa dari informasi pertama. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai wajar jika konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 Bali gagal melahirkan komunike karena kondisi dunia yang penuh ketidakpastian. Menanggapi hal tersebut, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan menghasilkan atau tidaknya komunike dalam agenda G20 menurutnya tidak terlalu penting. Hikmahanto menjelaskan bahwa komunike bukanlah dokumen hukum yang diharuskan dalam forum G20. Selain itu komunike ini sifatnya komitmen moral. Selanjutnya, pakar dan praktisi hubungan internasional Dina Prapto Raharja menjelaskan fungsi komunike adalah menggambarkan kepada publik apa saja hal-hal yang telah dibicarakan dan disepakati dalam aneka forum di G20. Menurut Dina, dalam ketidakpastian global saat ini, komunikasi tidak bisa dipaksakan untuk dilahirkan. Dengan kondisi seperti ini, menurutnya perlu ada pernyataan Presiden G20 tahun ini, yaitu Indonesia, karena G20 sifatnya adalah forum, maka hal yang tidak selesai dalam presidensi tahun ini akan dibawa lagi ke pertemuan G20 2023, dan presiden berikutnya adalah India yang akan mengawal proses untuk mencapai sejumlah kesepakatan yang dianggap perlu. Ya, bicara mengenai kondisi yang ideal begitu ya, kalau ada KTT G20 dihasilkan sebuah komunike. Tapi tadi seperti disampaikan, jika memang kondisinya cukup sulit begitu, banyak dinamika lah yang terjadi di geopolitik yang ada di global begitu, sehingga tidak menghasilkan komunike itu kemudian dikatakan wajar. Nah, apa itu sebetulnya komunike? Jadi puncak konferensi tingkat tinggi Group of 20 Bali ini akan berlangsung pada 15 sampai dengan 16 Oktober 2022 dalam KTT G20 disebut akan menghasilkan dan menyepakati komunike. Lalu apa itu komunike? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunike adalah pengumuman atau pemberitahuan resmi dari pemerintah, biasa dikeluarkan sesudah selesai pertemuan diplomatik atau sesudah selesai kegiatan militer tertentu. Dalam konteks KTT G20, komunike merupakan pernyataan bersama para anggota G20 yang berisikan komitmen bersama, pernyataan-pernyataan bersama yang disampaikan kepada publik yang biasanya terdiri dari isu-isu global terkini yang menjadi perhatian bersama dan merupakan hasil konsensus anggota forum G20. Ya, dan diberitakan sebelumnya, Menko Marves sekaligus Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20, Luhut Binsar Panjaitan, tidak mempermasalahkan jika KTT G20 Bali tidak menghasilkan komunike para pemimpin negara. Sebab KTT G20 Bali di tengah situasi dunia yang cukup rumit. Oke, komunike ini adalah harapan ataupun pernyataan harapan ya, bahwa akan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang disepakati oleh dalam forum begitu. Betul. Tapi kalau ternyata itu tidak ada, menurut Luhut Binsar Panjaitan itu nggak masalah. Nah, mungkin dikategorikan wajar, tapi ya sebisa mungkin itu dikejar, karena kalau ngomongin soal sebuah kesepakatan itu kan yang akhirnya menjadi sebuah blueprint ataupun mengikat
komitmen dari setiap anggota G20 sendiri mengenai isu-isu strategis yang dibahas gitu. Salah satunya adalah sustainability ekonomi ataupun mungkin ekonomi keberlanjutan yang memang itu menjadi fokus utama. Kemudian juga ada masalah mengenai penanganan kesehatan. Kalaupun misalnya suatu hari nanti mungkin akan ada pandemi lagi begitu, secara kesepakatan ataupun langkah-langkah taktis itu nampaknya seharusnya sudah bisa disepakati. Gitu ceritanya ya. Bukan cuma kayak pertemuan, ngobrol, tapi nggak ada hasil gitu ya. Ya masyarakat juga harus memahami bahwa ada hal yang diobrolin itu nggak bisa cuma setahun, tapi mungkin dibahas bertahun-tahun dan akan ada yang akan dilanjutkan nanti di KTT G20 tahun berikutnya di India gitu ya. Tapi paling tidak dalam pertemuan di Bali ini ada harapan baru juga untuk masyarakat Indonesia ya.